Ustadz Denis dan juga istrinya Yunda. Begitu tadi cerita sedikit nih mengenai proses bagaimana pertemuan dan yakin bahwa inilah jodohnya gitu ya. Tentunya dengan sholat istiqoroh. Tadi kan ada dua pilihan. Aku sampai nanya, dua pilihan itu siapa sama siapa Ustadz? Ternyata antara Yunda atau bukan gitu ya. Iya. Jadi nggak tahu. Antara berproses Dengan mengajukan proses ke Teh Yunda atau tidak mengajukan proses. atau tidak. Dan Iya. itu muncul di dalam mimpi. Enggak, kalau saya nggak mimpi, tapi dalam prosesnya bentuk dimudahkan. dimudahkan. Oh dalam bentuk dimudahkan. Jadi tetap usaha gitu ya. Iya, istilah menghubungi tadi, lalu akhirnya katanya proses ta'aruf dulu, proses ta'arufnya pun gurunya memudahkan, dan ketika akhirnya proses ta'aruf itu sudah sampai di tingkatan, ayo kalau proses selanjutnya harus menghadap ke orang tuanya. Saya di Surabaya, ada gitu penghasilan santri, tiket bolak-balik nggak ada yang langsung, harus transit, pokoknya bolak-balik itu biayanya cukup bengkak lah di situ. Dan kalau misalkan oke harus berangkat pekan depan, tapi dalam waktu sepekan itu nggak nyampe sepekan, tahu-tahu dapat rezeki senilai itu tanpa harus ngeluarin uang Lebih ngambil dari tabungan, senilai itu. senilai itu. Oh semakin yakin tuh ya. Nah, iya. Alhamdulillah. Nah kalau Yundanya gimana bisa yakin? Yakinnya itu Yunda karena lihat CV-nya ya. Pas lihat CV itu kan Yunda buat mencari pasangan itu untuk sama-sama di jalan dakwah. Karena Yunda ngelihat banyak orang yang sebelum menikah di dakwahnya aktif. Tapi setelah menikah rontoklah dari dunia dakwah, hilang, nggak pernah hadir lagi, nggak pernah datang ke kajian, nggak pernah mau ikut kontribusi lagi, sibuk sama rutinitas harian saja gitu kan. Nah Yunda nggak kepengen karena memang diwanti-wanti sama guru deh, jangan sampai ketika sebelum menikah kamu rajin Gaspol. kajian gaspol, kamu rajin dakwahnya, jangan sampai ketika kamu menikah justru kamu absen dari dunia dakwah. Itu yang paling nggak diinginkan, itu pesan sih dari guru Yunda. Karena kan Yunda aktif berdakwah itu dari zaman kuliah semester 4. Jadi guru besar harapannya ketika menikah justru harus semakin menguatkan sayap dakwah, semakin bermanfaat. Nah ketika beliau ajukan CV tuh Yunda ngeliat tuh di situ, Visi misi iya pernikahan. beliau mencari juga pasangan partner yang bisa bareng-bareng di jalan dakwah. Jadi klop lah di situ. Yunda bilang, Mbak Gayung bersambut, aku nyari seperti itu dan dia nyari seperti itu. Jadi bukan karena ketampanannya, tapi karena memang kita Sama, kedepannya satu tujuan. sama. Aku pengen ke surga, dia pengen ke surga, aku pengen track railnya dari sini, dia pengen dari situ juga. Jadi yuk lah bismillah aku mau berproses kan gitu. Alhamdulillah. Nah tapi yang namanya itu tadi istilahnya fitnah ya kan masih tetap jalan kan? Banyak yang sering nge-DM. Bahkan makin. Bahkan makin-makin. Oh, iya. Ada artikelnya netizen minta Yunda berbagi suami katanya gitu. Siapa? Ini gimana itu ya? Aduh. Ikut galak. Ditenangin sama suaminya. Sabar, tenang. Itu saya juga punya jawaban. Oh punya jawaban juga? Gimana jawabannya dari Pak Ustadz? Oh ya dari laki ya dulu ya. Mau apa enggak gitu? Bismillah. Bismillah. Satu, jangan kata sayanya dulu, kata Allahnya dulu. Kemarin kan juga sempat katanya tentang poligami ya. Lebih lengkapnya kan walaupun Allah menyuruh di surat An-Nisa, surat keempat ayat 3-nya, nikahilah 2, 3, atau 4, tapi kan ada komanya. Jika engkau tidak sanggup berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Nah, dipertegas di ayat 129-nya, dan sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil meskipun engkau benar-benar ingin. Itu pencipta sayanya yang udah ngomong begitu. Nabi lebih dari satu, Nabi mah dibimbing Allah. Saya Untuk dengan menjadi beban contoh, dosa kan? sebanyak ini, dengan diri yang jauh dari kata sempurna ini, sedangkan dapatnya sudah yang jauh lebih dari harapan, udah amat sangat baik. Nggak layak. Jadi mungkin ini izin menutup bagi siapapun yang menonton ini. Bagi saya cukup Teh Yunda saja. Aduh. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan langgeng terus, bahagia terus, sehat terus, bisa terus bersama di jalan dakwah. Amin. Nggak tahu angin badai gimana ya. Yang mudah-mudahan selalu dikuatkan imannya ya, niatnya selalu dikuatkan. Amin. Nah ini juga sekarang yang berikut kita pengen tahu juga. Kalau kemarin kan Ustadz ini sudah cerita tentang jalan menuju hijrahnya seperti apa. Kita pengen dengar dari Teh Yunda. Jalan hijrahnya itu betulkah karena waktu itu ada temannya, teman yang meninggal dan Ya. itu apa yang dirasakan waktu itu atau yang berkecamuk di pikiran? Kalau Yunda itu kan memang dari lahir udah muslim ya. Iya. Walaupun memang keluarga memang tidak begitu Islami ya. Jadi kayak biasa aja.
Nah, pada satu titik di mana Yunda punya teman, memang sudah bersama itu dari SMA. Beliau sakit leukemia. Yunda udah tahu, kan. Akhirnya kami satu kuliah bareng dan di semester 3 itu dia mulai parah. Jadi udah mulai kemoterapi dan lain-lain. Akhirnya Yunda mendampingi proses beliau dari mulai beliau di rumah sakit, terus sampai beliau, mohon maaf, proses sakaratul maut. Jadi prosesnya itu unik menurut Yunda. Allah itu kayak pengen ngasih pelajaran dulu untuk hambanya yang ini, yang sangat tidak mau nurut ini, udah di depan mata banyak hidayah tapi nggak peka dengan itu gitu kan. Jadi Allah tuh kayak dari beliau, alhamdulillah wasilahnya Allah pengen kasih jalan hidayah. Sehari pertama ini sakaratul maut, Allah masih kasih kesempatan itu untuk hidup, baru besoknya meninggal. Jadi agar Yunda mengambil pelajaran atau ibrah dari cerita beliau itu, pada saat sakaratul maut itu, ya kita tahulah manusia nggak ada yang nggak punya dosa. Kita tahu ada orang yang ketika hidupnya dia ridho dengan semua ketentuan Allah, maka Allah akan mencabut nyawanya dengan penuh kenikmatan, dengan pelan-pelan gitu ya. Nah, pada saat sakaratul maut itu ya Yunda ngelihat cukup berat ya yang dihadapi, dan itu membuat Yunda sangat ketakutan. Karena Yunda ngaca kan ke diri, ya Allah dia yang baik gitu aja sebegitunya sakitnya. Lah Yunda gitu yang nggak mau sholat, ya nutup aurat belum. Yunda nggak nutup aurat dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya kampus Yunda kampus Islam, kalau ke kampus pakai kerudung walaupun masih kerudung ini, tapi keluar kampus beli nasi pakai segini. Jadi pas ngelihat gitu tuh kayak dia yang baik aja, dia yang udah taat, rajin sedekah aja, sebegitu sulitnya melalui satu proses untuk menuju alam selanjutnya. Sementara aku yang banyak dosa gitu ya, itu membuat Yunda sangat ketakutan kalau aku ditukar posisiku itu, ya Allah. Satu, pasti orang tua sangat histeris ya. Apalagi diri Yunda nggak akan kuat, nggak akan sanggup. Itu udah ketakutan. Terus setelah proses itu sempat ngobrol sama beliau malam setelah beliau sadar dari udah diyasinin keluarga udah nangis-nangis semua. Yunda nggak bisa nangis. Justru pada saat beliau proses seperti itu belum ada rasa kehilangan, hanya yang terpikir tuh satu, aku takut banget. Takut banget, kayak ya Allah kalau hari ini aku meninggal aku bawa bekal apa gitu ya, dan udah pastilah Yunda dibakar di neraka gitu ya, ini mah calon-calon neraka kan gitu. Habis dari situ satu hari setelah beliau sadar, itu malamnya kan sadar, ngobrol, Yunda penasaran, Yunda tanya kamu ngelihat apa, dia nggak bisa cerita apa-apa, cuman air matanya nangis kayak gitu, jadi cuma netes aja air matanya sambil mandang Yunda itu dengan tatapan ayolah waktu kita nggak lama. Oh itu Yunda, kalau cerita itu kayak nggak ada perasaan kehilangan, cuma lebih kayak ke diri Yunda yang iya ya waktu di sini tuh nggak lama ya. Dari situ ngobrol, terus beliau bilang sama Yunda, besok panggil ya semua staf-staf rumah sakit. Yunda masih ingat, dia pengen sedekah tuh. Memang sedekah itu kan bahkan orang yang sudah meninggal dia pengen bangkit lagi untuk melakukan amal solih kan. Nah jadi dia pengen bersodakoh, akhirnya semua karyawan rumah sakit disodakohin, kasih beramal. Pada saat itu sembuh. Jadi dokter bilang, jadi sebelum meninggal itu ya, sebelum meninggal dokter tuh bilang gini, tiba-tiba kondisi membaik dan tiba-tiba dapat surat, ini Ananda udah bisa pulang ke rumah besok. Jadi udah packing, udah siap-siap, subuhnya meninggal setelah sedekah, dan proses meninggalnya sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran buat kita. Jadi seburuk apapun kita, kalau kita itu ada niat pengen jadi baik, pengen nurut jadi hamba Allah, berbagi kebaikan untuk orang lain, ya Allah itu masih ngasih kesempatannya gitu loh. Allah masih membukakan pintu taubatnya, ampunannya, dan ma'rifatnya itu dibukakan sehingga Allah mudahkan dia proses sakaratul maut sampai wafatnya. Mudah-mudahan husnul khatimah, mohon doanya. Amin. Luar biasa hari ini ceritanya. Sekarang kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Nah kalau ini nih Pak Ustadz ya Yunda, ini wajahnya tuh baik, sehingga kalau di sinetron dia selalu mendapat peran-peran baik yang menderita. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ketemu dengan Lian Firman dan ini istrinya
di dunia nyata ya. Nancy ya. Ketemunya tapi waktu sama-sama main sinetron kan ya? Iya, Dulu, zaman dulu, Zaman dulu, dulu. 2009. Dulunya jauh ya. Dulu, ya nggak sih, kan dulu amat. 2009. 2009. Terus sekarang kan dia masih nih main sinetron. Kamu kan banyak kan jadi di rumah kan jadi Iya, ibu ya? iya. Nggak takut ada godaan-godaan di luar sana? Kita bahas selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Robi. Musik. Tuh kan kamu, obatnya mana? Udah diminum belum? Udah. Kalau kamu masih sakit, besok kita nggak usah nyakar ya. Sakit kamu, sakit kita semua. Kita harus saling bantu, kayak kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir. Wah, nggak dikunci lagi. Sepi amat. Pasti gue bisa dapat informasi tentang Bella di sini.